Halo semuanya, selamat datang di channel Zona 1 Hobi. Kali ini akan membahas Manoa kembalinya sang pemecah batas yang tak terkalahkan. Mengisahkan seorang anak yang terjebak dalam tes kebangkitan selama 3000 tahun dikarenakan kesalahan dari sistem. Setelah melewati neraka ribuan tahun melalui pertarungan tanpa henti, dia kembali ke dunia nyata dengan level maksimal dan bertekad memulihkan keadaan dunia yang kacau akibat invasi para monster pembawa bencana. Chapter dibuka dengan seorang mahasiswa bernama Kibong yang mengisi waktu luangnya dengan bekerja paruh waktu. Meskipun dia selalu tersenyum di hadapan semua orang, tapi sebenarnya dia cukup bosan akan kehidupannya, di mana dia terus bekerja dan melihat pemandangan membosankan yang sama tiap harinya. Satu hal yang menjadi semangat hidupnya adalah keberadaan ibunya, dan hari ini dia akan membelikannya makanan enak karena telah gajian. Namun guncangan tiba-tiba saja terjadi tanpa alasan yang tidak diketahui. Saat dia keluar, bayangan aneh menutupi sebagian tubuhnya. Yang benar saja, makhluk dalam dunia fantasi tiba-tiba saja muncul di kota. Para monster itu bahkan menimbulkan kekacauan di seluruh tempat dengan kerusakan mengerikan. Kibong yang panik berusaha melarikan diri sekuat tenaga sambil bertanya-tanya dari mana datangnya monster itu. Di tengah pelariannya, dia terjatuh dengan anggapan kesandung. Namun kenyataannya, kakinya telah terpotong dari tubuhnya. Rasa sakit mulai dia rasakan sambil memuntahkan darah. Walau dia berhasil melarikan diri, tapi monster itu menggapainya menggunakan sesuatu yang mirip dengan tentakel layaknya pedang. Saat matanya hampir tertutup, sebuah pemberitahuan muncul dan akan memulai pengaktifan program ujian kebangkitan manusia. Kibong berpindah ke tempat misterius dengan tubuh yang kembali utuh. Karena mengalami kejadian aneh secara beruntun, otaknya seperti membeku akan sesuatu yang tak dipahaminya. Sistem mengucapkan selamat datang kepadanya karena telah memasuki area kebangkitan. Tiba-tiba saja monster raksasa muncul di belakangnya. Sistem memberitahu jika Kibong hanya perlu mengenai monster itu untuk mengakhiri ujian mengerikan ini. Bagaimanapun, Kibong melihatnya mengenai monster itu adalah sesuatu yang mustahil. Tanpa peringatan, monster raksasa itu menyerangnya hingga tubuhnya hancur oleh hantamannya. Saat dia gagal, maka sistem akan meregenerasi tubuhnya kembali seperti sedia kala. Hanya saja tubuhnya yang hancur tidak menghilang dan menjadi pemandangan memuakkan. Kibong yang melihat mayatnya tak bisa menahan rasa ingin muntahnya. Saat melihat targetnya kembali pulih, monster itu datang untuk membunuhnya. Kibong yang merasa tak punya kesempatan mengalahkannya segera berlari. Hanya saja monster itu dapat membunuhnya dengan mudah. Saat dia bangkit, sistem memperingatkannya untuk menyerang monster di depannya dan akan menghilang saat dia berhasil menyentuhnya tanpa peduli melukainya atau tidak. Kibong berteriak karena tak memiliki cara untuk membunuh monster raksasa itu. Sistem pun menjawab jika seorang manusia mustahil untuk membunuhnya dan dia hanya perlu menyentuhnya. Kibong terus bertanya di mana dia berada dan kenapa sistem membawanya ke tempat ini. Sistem menginformasikan jika tempat ini adalah area kebangkitan para player sekaligus bentuk keadilan. Manusia adalah ras yang memiliki potensi kebangkitan, dan saat Kibong berhasil menyentuh monster dalam ujian, maka dia akan dikembalikan ke bumi. Sistem juga memintanya tidak mengkhawatirkan kematian karena tubuhnya akan terus pulih tanpa batasan. Setelah mendengar itu, Kibong membulatkan tekadnya untuk melewati ujian ini. Walaupun tubuhnya harus hancur, tapi dia tak memiliki pilihan selain berjuang sekuat tenaga. Beberapa waktu kemudian, pasca kematian berulang kali, dia berhasil membangkitkan kemampuannya. Dia pun melesat maju dengan tinjunya untuk mengakhiri kemalangan yang diterimanya. Tinju kuatnya berhasil meretakkan kulit monster itu dengan sekali pukulan. Hasil itu membuatnya berhasil mengalami kebangkitan sekaligus penyelesaian dalam ujian. Hanya saja dia belum kembali ke dunia asalnya dan terus mempertanyakan pada sistem akan apa yang terjadi.
Siapa sangka momen yang ditunggunya berubah menjadi nasib buruk. Di mana sistem mengalami error hingga Kibong tidak bisa meninggalkan area ujian. Tak hanya itu, monster yang berhasil dilukainya kembali muncul. Untuk kesekian kalinya Kibong kembali berakhir dengan tubuh yang hancur. Dia tak punya pilihan selain bertahan di tempat mengerikan ini dengan pertarungan tanpa henti diiringi kebangkitan serta tubuh yang pulih. Karena telah berada di tempat ini dalam jangka waktu yang lama, pikiran Kibong mulai memudar secara perlahan-lahan. Lalu dia dikejutkan akan jendela statusnya di mana statistiknya mulai meningkat dari sebelumnya. Kibong pun menanyakan kepada sistem apakah dia yang terperangkap adalah kesengajaan. Namun sistem tidak membenarkan hal itu karena error tidak bisa diatur atau dibenahi dan dia akan selamanya terperangkap di tempat ini. Beberapa tahun pun usai dan Kibong terus bertarung tanpa henti melawan monster dalam ujian. Walau dia masih level 1 tapi statistiknya terus meningkat seiring dengan pengalaman pertempurannya. Tapi semua peningkatan itu tak berguna karena sejak awal sistem telah mengatur jika monster dalam ujian tak bisa dikalahkan. Saat kekuatan Kibong meningkat, maka monster dalam ujian pun semakin kuat hingga dia selalu berakhir dengan kematian. 10 tahun telah usai dan Kibong hanya memiliki 2 teman, yaitu monster yang ingin membunuhnya dan sebuah sistem yang menjawab segala pertanyaannya. Kadang kala dia menanyakan keadaan bumi kepada sistem untuk mengetahui perkembangannya. Meski Kibong berada dalam area ujian selama 10 tahun tapi di bumi seperti 12 hari karena waktu dalam dimensi area ujian 300 kali lipat lebih cepat. Kibong telah berjanji kepada ibunya untuk membelikannya makanan kesukaannya, maka dari itu dia harus kembali. Tapi 500 tahun telah dia lewatkan namun Kibong masih terperangkap di tempat area ujian. Ingatannya menjadi samar dan dia kesulitan mengingat teman maupun keluarganya bahkan dirinya sendiri. Hanya satu hal yang terus dipikirkannya selama ratusan tahun yaitu alasan kenapa dia harus berakhir di tempat ini. Untuk istirahat saja dia tak bisa karena monster dalam ujian akan terus mengincarnya. Seakan Kibong telah kehilangan kewarasannya, dia terus berteriak untuk mengetahui alasan di balik semua ini. Dia tak mengerti kenapa harus dirinya yang mengalami sistem error padahal dia hanya ingin menikmati hidup dalam kesenangan. Monster dalam ujian adalah satu-satunya tempat dia mengarahkan amarahnya. Maka dari itu Kibong terus berjuang mengalahkan monster yang seharusnya tak dapat dia kalahkan. 10 tahun dalam dunia manusia sejak hari kebangkitan manusia telah berjalan. Tiba-tiba saja langit mengalami keretakan misterius yang tak pernah terjadi sebelumnya. Siapa sangka orang yang melakukannya adalah Kibong karena sistem yang membelenggunya sudah tidak bisa menangani jumlah kekuatan berlebihan dalam area ujian. Tak hanya itu, monster yang seharusnya tak dapat dikalahkan telah terbunuh secara mengenaskan. Akhirnya Kibong telah kembali setelah 3000 tahun berada dalam area ujian dengan pertarungan tanpa henti. Dia juga mengalami perubahan fisik berupa warna rambut yang berubah menjadi perak layaknya Gojo Satoru. Baik level maupun seluruh statistiknya telah berada di ambang maksimal yang bahkan tak bisa dihitung oleh sistem itu sendiri. Selama 3000 tahun Kibong terus bertanya hal apa yang harus dilakukannya saat kembali ke bumi. Walau dia terperangkap selama 3000 tahun tapi di dunia nyata semua itu hanya 10 tahun. Dia pun meminta sistem untuk menemukan ibunya namun sistem tidak bisa menemukannya. Kibong memutuskan untuk kembali ke rumahnya namun yang tersisa hanyalah sisa reruntuhannya. Di saat yang sama tentara yang berjaga di tempat itu menemukannya. Mereka berdua dikejutkan akan kehadirannya karena area ini masuk dalam zona bahaya dan memintanya kembali ke zona aman. Kibong yang tak mengetahui apapun menanyakan apa yang telah terjadi. Tentara itu cukup bingung karena Kibong seakan manusia yang tinggal di gunung tanpa mengetahui apapun. Mereka menjelaskan jika semuanya telah hancur sejak para monster yang menyeberang ke dunia manusia.
Tempat ini adalah salah satu wilayah yang terkena dampaknya, bahkan tak menyisakan satupun manusia yang selamat. Ungkapan itu membuat Kibong syok karena ibunya mungkin saja telah mati. Namun sepercik harapan muncul ketika tentara itu mengatakan jika warga yang berada di luar rumah terdapat pengecualian. Dengan penuh kekhawatiran Kibong segera meminta tentara itu memberitahu di mana dia harus mencari para korban yang selamat. Setelah mendapat informasi dia pun segera pergi ke tempat perlindungan itu. Di saat yang sama tentara itu mendapatkan laporan jika sebuah gate telah terbuka. Letnan Kolonel yang berada di tempat perlindungan merasa pasukannya tak dapat bertahan lama dan harus mendapatkan bantuan serikat. Hanya saja para player baru berangkat dan hal itu membuat Letnan Kolonel Hokun kesal. Karena para serikat menjadi malas dan pasti ingin meminta bayaran lebih jika ingin datang secepatnya. Gadis ini bernama Li Jun dan dia menunggu perintah dari kaptennya. Hokun ingin semua tentara membentuk posisi bertahan dengan mengatasi monster kecil terlebih dahulu sampai bala bantuan tiba. Li Jun cukup terkejut karena tindakan itu bisa membunuh semua warga dalam perlindungan. Namun keputusan Hokun telah bulat karena bersama warga hanya akan membunuh semua tentara tanpa bisa melakukan apapun. Maka dari itu langkah terbaik hanyalah bertahan sekuat tenaga agar para monster tidak keluar dari wilayah ini. Di saat yang sama Kibong telah tiba di sana dan dia cukup penasaran kenapa para tentara berkumpul. Sistem segera memberitahu jika gate akan terbuka di wilayah ini kurang dari 3 menit. Amarah Kibong seketika membara karena monster itu bisa saja membahayakan ibunya. Dia berusaha untuk masuk ke dalam area perlindungan namun para tentara menghentikannya. Mereka yang mencoba mengusirnya tiba-tiba saja terjatuh akan tekanan yang ditimbulkan tubuh Kibong. Kolonel Hokun yang melihat kedatangan warga yang berani masuk di zona berbahaya segera bertindak. Para tentara pun mengarahkan senjata mereka kepadanya. Kibong yang acuh meminta mereka semua untuk menyingkir dari jalannya. Aura intimidasi yang dikeluarkannya membuat semua tentara tak berkutik tanpa alasan yang mereka tidak ketahui. Li Jun tak mengerti kenapa para tentara membiarkan seorang warga sipil lewat begitu saja. Para tentara itu hanya mengatakan jika orang itu adalah seorang player yang di luar kemampuan mereka. Di saat yang sama semua mata mulai terperangah memandangi langit. Hal itu disebabkan gate yang terbuka sekaligus invasi para monster dimulai. Tak hanya satu tapi monster itu terus keluar dengan wujud raksasa menakutkan. Para tentara mulai putus asa karena melawan monster itu sama saja dengan bunuh diri. Meski Li Jun seorang wanita tapi keberaniannya lebih dibandingkan yang lainnya dan memutuskan untuk masuk. Sementara itu sistem memberitahu Kibong jika tingkat bahaya gate berada di peringkat bintang 5. Para monster yang melihat mangsa empuk berkumpul segera menyerangnya. Hanya saja dengan satu gerakan tangannya Kibong menghancurkan monster itu. Dia berusaha mengabaikan monster itu karena pikirannya saat ini dipenuhi rasa khawatir terhadap ibunya. Saat monster itu mencoba memangsanya, maka Kibong membunuh mereka dengan mudah. Perjalanannya takkan mudah karena monster berukuran raksasa mulai mengincarnya. Hanya dengan menggunakan kekuatan fisiknya Kibong menghancurkan tubuh monster itu seperti telur. Baik daya hancur serta kecepatannya berada di level yang berbeda hingga bisa membunuh monster itu dalam sekejap mata. Mereka yang datang untuk memangsanya disambut dengan pembantaian brutal oleh seorang manusia. Seketika langit menjadi hujan oleh serpihan tubuh para monster mengerikan itu. Li Jun yang ingin menyelamatkan Kibong dari bahaya terus mencarinya. Namun langkahnya berhenti saat melihat pemandangan yang mustahil. Di mana seorang manusia baru saja mengatasi monster peringkat bintang 5 yang tak bisa diatasi oleh jet tempur sekalipun. Di sela itu amukan monster dari kejauhan terus mendekat. Monster ini tercengang menyaksikan apa yang tersaji di depannya. Di mana para anak buahnya telah dikalahkan. Hal itu membuatnya marah dan akan mengincar Kibong.
Monster itu adalah bos dari gate yang baru saja terbuka dan gate akan tertutup setelah dia dikalahkan. Monster itu bahkan cukup terkejut menyaksikan seorang manusia yang malah berjalan ke arahnya dibandingkan memilih untuk lari. Kibong terus menatap monster itu dengan tatapan tajam tanpa rasa takut. Berbanding terbalik dengan Li Jun yang terus gemetaran. Dia mengetahui jika monster itu adalah bos gate sekaligus sesuatu yang sangat menakutkan. Meski ketakutan, tapi dia harus mengevakuasi warga secepat mungkin sebelum monster itu mencapai tempat ini. Setelah makhluk itu menyadari adanya kerumunan manusia, dia segera menuju ke arahnya. Di tengah pelarian, seorang bocah tiba-tiba saja terjatuh. Meski ibunya datang menolongnya, tapi monster kecil datang untuk melahapnya. Namun ibu dan anak itu masih beruntung karena Kibong telah menyelamatkannya. Kemudian Kibong meminta sistem untuk menemukan ibunya. Sistem pun mulai mencarinya berdasarkan data dalam ingatan Kibong sendiri. Hanya saja sistem tidak bisa menemukannya seakan ibunya telah mati. Seketika tatapan Kibong menjadi kosong dengan semangat yang menghilang. 3000 tahun dia telah terjebak di dalam area ujian kebangkitan dengan ingatan yang berusaha dia pertahankan. Meski sebelumnya samar-samar, tapi kenangan tentang keluarganya mulai terlihat jelas kembali. Di tengah kesedihannya, monster itu mulai menampakkan keganasannya. Dia bahkan menyerang dengan sesuatu yang keluar dari mulutnya. Serangan beruntun itu diarahkan kepada satu orang yang telah membunuh anak buahnya. Kibong pun mengaktifkan skill peningkatan tubuh hingga merubah warna rambutnya sendiri. Dia menepis serangan itu dengan mudah diiringi perasaan campur aduk. Di mana ingatan sesaat sebelum penyerangan monster kembali terbuka. Dia terus merasa bersalah karena tidak bisa memenuhi permintaan ibunya yang hanya ingin makan enak dari hasil gaji paruh waktunya. Li Jun terus tercengang karena orang misterius itu bahkan mengatasi semua serangan bos monster bintang 5. Monster itu tak ingin menyerah dan dia membuka mulutnya lebih lebar lagi. Serangan yang dia lancarkan kini lebih dahsyat dengan jangkauan lebih mengerikan. Hanya saja Kibong tak bergeming dan melayangkan tinjunya untuk diadu dengan serangan itu. Tabrakan kedua serangan dahsyat itu berakhir dengan kemenangan Kibong. Bahkan efek kekuatan tinjunya menghancurkan monster itu tanpa tersisa. Semua orang yang menyaksikan hal itu hanya terdiam akan hal mustahil di depannya. Serangan dahsyat Kibong bahkan menghancurkan apapun yang ada di depannya. Meski dia berhasil mengalahkan monster itu, tapi Kibong merasa sangat lelah. Semangat hidupnya telah hilang akan kenyataan yang sangat menyakitkan. Di saat yang sama seseorang datang sambil memanggil namanya. Sistem mulai meninjau suara itu dan cocok dengan ingatan Kibong. Tanpa dia sadari, Kibong meneteskan air matanya karena penantiannya selama 3000 tahun tidaklah sia-sia. Ibunya juga ikut menangis sambil mempertanyakan kenapa anaknya menghilang selama ini. Kibong pun meminta maaf dan tak tahu harus menjelaskannya, tapi dia benar-benar meminta maaf karena tidak bisa membelikan makanan kesukaan ibunya. Di saat yang sama serangan monster tiba-tiba saja melesat. Selama 3000 tahun Kibong telah menjadi lebih kuat sambil berdiri di antara mayatnya. Namun dengan tubuh sehebat ini pun dia tidak mampu melindungi ibunya. Karena telah terbawa oleh suasana saat bertemu dengan ibunya, dia menjadi lengah sehingga menempatkan orang yang disayanginya dalam bahaya. Siapa sangka salah satu monster yang telah dikalahkannya menggunakan tentakel dalam lidahnya untuk menyerang. Tak sampai di situ saja, dia bahkan mencoba melakukannya kembali. Tapi Li Jun segera datang sambil menghujani monster itu dengan tembakan hingga tewas sepenuhnya. Kibong sangat panik melihat ibunya yang berlumuran darah dengan terus memintanya bertahan. Meski terluka parah, ibunya tetap tersenyum sambil mengatakan jika dia mencintai anaknya. Ibunya yang tak sadarkan diri membuat Kibong berteriak akan rasa sakit serta rasa bersalahnya. Sebulan setelahnya, di pusat batalion pasukan pertahanan Hokun terus mendengar topik hangat berulang kali.
Li Jun menginformasikan jika Kibong membereskan semua gate di sekitar kejadian sebulan yang lalu dengan cepat. Kejadian itu membuat ketidakpuasan serikat dan cepat atau lambat mereka pasti akan bergerak. Lalu Hokun memerintahkan kepada Li Jun untuk membawa Kibong sebelum dia kehilangan kendali. Di sisi lain pertempuran terus berlangsung hingga menghancurkan daratan. Kibong terus membunuh tiap monster yang ditemuinya tanpa ampun. Kekuatannya yang dahsyat bahkan menghancurkan area sekitar. Saat ini Kibong telah menjadi bencana hidup bagi para monster. Saat gate terbuka, maka dia akan menyambut para monster dengan jamuan mengerikan. Meski monster itu berjumlah ratusan maupun ribuan, tapi Kibong tetap saja tidak bergeming. Saat dia mengaktifkan skill peningkatan tubuhnya, maka bencana pasti akan terjadi. Hanya dengan satu serangannya, dia mampu menghancurkan tubuh para monster tanpa sisa. Setelah melakukan pembantaian, dia selalu saja duduk dan termenung. Di saat itulah Li Jun datang dengan payung miliknya. Gadis ini tersenyum sambil memperkenalkan dirinya dan telah menunggu saat tepat untuk menyapanya. Li Jun mengerti perasaan Kibong yang sangat murka dan ingin menghancurkan para monster. Tapi melampiaskan amarah terus-menerus takkan baik untuknya tanpa menjaga kesehatannya sendiri. Kibong menegaskan jika dia telah menunggu selama 3000 tahun untuk kembali sambil melihat tumpukan badannya yang tercabik-cabik. Dia berjuang bertahan di dunia keabadian sambil bertarung tanpa henti hanya untuk bertemu dengan keluarganya. Tapi sekarang semua usahanya telah sia-sia dan takkan menerima perlakuan ini dengan tetap membiarkan para monster hidup. Li Jun mengerti dan berteriak jika dirinya akan membantu Kibong membalaskan dendamnya. Untuk melakukan semua itu, maka Kibong harus ikut dengannya ke markas batalion pasukan pertahanan. 6 bulan kemudian, Kibong terlihat mengunjungi ibunya yang sedang koma. Sekarang dirinya telah resmi menjadi pejabat, bahkan menjadi salah satu petinggi. Dia berharap ibunya cepat sembuh agar bisa melihat putranya dengan kehidupan yang lebih baik, dan pasti akan selalu melindunginya. Saat Kibong keluar, dia disambut dengan penuh semangat rasa hormat para tentara. Dia juga akan langsung terjun ke dalam misi dan saat mengaktifkan skill peningkatan tubuhnya, maka armor baru akan melapisi tubuhnya. Di tempat lain gate baru telah terbuka diiringi para monster yang mulai berhamburan keluar ke dunia manusia. Di sisi lain seorang pria sedang menikmati minumannya di sebuah bar. Lalu dia kedatangan seseorang dan pria bertopi itu tanpa basa-basi menanyakan kedatangannya. Pria ini hanya tersenyum karena dia hanya ingin minum bersama dengan Baksol sang kapten pengintai. Namun Baksol bukanlah orang yang suka basa-basi dan ingin langsung ke inti pembahasannya. Pria itu pun mengatakan jika seorang pemuda telah menghalangi bisnis para player. Baksol mengerti dan secara spontan akan membunuhnya jika hal itu diperlukan. Namun pria tua ini tak berpikir demikian dan meminta Baksol memperlakukan pemuda itu seperti seorang kapten tim lalu merekrutnya. Pasca mendengar itu Baksol segera pergi karena ingin menyelesaikan tugas itu secepat mungkin. Sementara itu Kibong bersama dengan timnya telah tiba di lokasi gate yang terbuka. Para monster yang keluar dikategorikan sebagai makhluk terbang dengan peringkat bahaya bintang 5. Kibong pun memutuskan untuk melakukannya sendiri dan meminta anak buahnya untuk berjaga-jaga. Karena sistem masih meninjau keberadaan monster terbang itu, maka dia harus berhadapan dengan anak buahnya terlebih dahulu. Hanya dengan satu pukulan fisiknya Kibong menghancurkan kepala monster itu. Sembari menunggu pemindaian keberadaan bos monster dalam 5 detik, dia akan pemanasan. Dalam waktu singkat para monster mengerumuninya dalam jumlah yang sangat banyak. Tapi saat Kibong mengaktifkan skill peningkatan tubuh, semua monster di sekitarnya lenyap. Lalu dia terbang menuju ke tempat bos monster berada. Akhirnya dia telah tiba di depannya dan monster itu memiliki ukuran yang sangat besar. Dilihat dari manapun manusia takkan bisa mengalahkan Albatros sang bos monster bintang 5 ini.
Tapi Kibong adalah manusia yang telah melewati neraka selama 3.000 tahun sekaligus sang pemilik level maksimal. Sementara itu anak buahnya terus mengamati perkembangan kaptennya. Seperti yang selalu dilakukan kaptennya kali ini dia akan selesai mengalahkan semuanya. Mereka sangat takjub pada kaptennya bahkan menganggapnya sebagai monster dalam wujud manusia. Di saat yang sama pintu gate tiba-tiba saja terbuka bahkan mengeluarkan sebuah belati yang hampir membunuhnya. Siapa sangka serangan kejutan terjadi dan menempatkan mereka semua dalam bahaya. Sang wakil kapten yang tak bisa mengatasi serangan kejutan itu terkena telak. Dia telah berhasil ditumbangkan oleh kelompok yang baru saja tiba. Di antara mereka Baksol muncul dan merasa orang yang tergeletak di depannya bukanlah Kibong. Karena dia tak mungkin dikalahkan dengan sangat mudah. Tanpa basa-basi Baksol menanyakan siapa di antara mereka yang dipanggil Kibong. Di sisi lain Kibong sedang bertarung dengan bos monster dan sangat mendominasi pertarungan. Monster raksasa itu kemudian melancarkan serangan yang berkekuatan dahsyat. Gemuruh yang bagaikan gempa itu terdengar oleh Baksol dan mengerti jika Kibong tidak ada di antara orang-orang di depannya. Dia pun berniat membunuh semua anggota timnya sampai Kibong muncul. Sementara itu kekuatan dahsyat yang dikeluarkan bos monster itu dengan jangkauan luas diatasi oleh Kibong menggunakan satu tangannya. Semua itu berkat atribut dari peningkatan tubuh maksimalnya hingga dia tak terluka sedikitpun. Monster itu mulai ketakutan karena makhluk kecil di depannya seakan bukanlah lawannya. Kibong yang telah cukup lama membuang waktunya untuk bermain kali ini akan mengakhiri pertarungan. Dia pun bergerak cepat datang ke arah monster itu sambil melancarkan tinjunya. Walaupun hanya sebuah tinju tapi serangan itu mampu menghancurkan tubuh monster raksasa itu hingga terbelah. Saat ingin kembali Kibong menemukan sesuatu yang aneh di dekat monster itu. Bola hitam itu adalah sebuah item milik monster burung itu dan Kibong baru pertama kali melihatnya. Dia juga cukup kesal karena saat ini sistem belum bisa meninjau fungsi item tersebut. Kemudian sebuah peringatan pertarungan di dekat pintu gate muncul. Siapa sangka Baksol sangat unggul dalam pertarungan hingga mengalahkan semua anggota tim Kibong seorang diri. Di sela itu seseorang melaporkan jika bos monster telah dikalahkan oleh seseorang. Baksol makin yakin jika ledakan yang sebelumnya terjadi pasti disebabkan oleh Kibong. Mereka pun pergi dan akan mencari cara untuk menuruni jurang di depannya. Saat mereka berbalik sesuatu yang bergerak cepat telah tiba. Orang itu adalah Kibong dan dia tampak kesal karena semua anak buahnya telah dihajar. Baksol pun memperkenalkan dirinya dan telah cukup lama menunggunya. Kibong mendekat ke arahnya diiringi aura dingin yang sangat mencekam. Baksol yang terdiam seakan berhadapan dengan monster raksasa yang sangat berbahaya. Tubuhnya gemetaran akan rasa takut seakan dia dihadapkan pada monster sesungguhnya. Baksol tak mengerti bagaimana seseorang bisa mengeluarkan aura intimidasi seperti ini bahkan membuat tubuhnya gemetaran. Kemudian Kibong memanggil Baksol seenaknya dengan menanyakan apakah dia dari serikat. Pertanyaan itu membuat anak buahnya marah karena seseorang baru saja bersikap lancang pada kaptennya. Baksol berteriak dan meminta anak buahnya untuk diam. Dia mengingat jelas tugasnya untuk merekrut Kibong dengan memperlakukannya sebagai kapten tim. Tapi Baksol menyadari jika pangkat kapten terlalu rendah untuk orang sepertinya. Lalu Baksol menanyakan apakah Kibong pernah mendengar Serikat SEAL yang merupakan serikat terkuat di Korea Selatan. Dengan penuh keberanian Baksol meminta Kibong untuk bergabung dan serikatnya akan mengabulkan apapun permintaannya. Serikat SEAL punya pengaruh dan kekuatan yang sangat kuat, bahkan satu negara pun tidak berani macam-macam dengan mereka. Direkrut oleh serikat itu akan menjadi titik balik dalam hidup seseorang. Semua player sangat mendambakan untuk masuk ke sana dan tidak ada satu pun yang ingin melewatkan kesempatan itu saat ditawari. Karena orang-orang serikat SEAL ada di depannya, maka dia bertanya satu hal.
Baksol yang mendengar itu tersenyum karena bocah di depannya pasti tertarik untuk bergabung. Namun Kibong menanyakan apakah penanggung jawab atas pertahanan ibu kota adalah Serikat Sil. Baksol segera menjawab jika serikat memiliki tanggung jawab yang sangat luas di berbagai wilayah. Saat dia selesai mengatakannya, Kibong berhasil melayangkan sebuah serangan padanya. Kibong menganggap serangan itu adalah bayaran karena berani menyentuh anak buahnya. Serikat terkuat Korea Selatan yaitu Serikat Sil bertugas melindungi ibu kota di mana banyak gate tingkat tinggi berkumpul. Serikat terkuat itu memiliki lebih dari 5.000 orang anggota termasuk 3 player rank S dari Korea Selatan. Namun untuk pertama kalinya seseorang tak hanya menolak tawaran mereka, bahkan menghajarnya. Baksol telah membawa pasukan elit untuk berjaga-jaga tapi kelompoknya disapu bagaikan potongan kain kotor yang tua. Ditambah ekspresi bocah yang tampak bosan akan pertarungan tanpa perlawanan itu. Pasca kejadian itu, mereka semua mendapatkan perawatan darurat. Pria ini telah memperingatkan jika Baksol harus merekrutnya secara baik-baik tapi malah mengacaukan semuanya. Karena melihat Baksol yang masih tak sadarkan diri dia melakukan sesuatu. Aliran listrik itu mengagetkan tubuh Baksol hingga dia bereaksi dan terbangun. Kemudian dia meminta Baksol untuk menceritakan semua yang terjadi. Tanpa basa-basi Baksol memberitahu jika semua pasukan pengintai elit yang dibawanya dikalahkan oleh satu orang. Direktur itu cukup terkejut karena tak menduga Kibong sekuat itu. Lalu dia menanyakan apakah Kibong mampu melawan master dari serikatnya. Baksol tidak bisa menjawab hal itu karena kekuatan Kibong maupun master serikat di luar pemahamannya sebagai manusia. Dia juga menginformasikan jika serikat takkan bisa merekrutnya karena Kibong seakan menahan rasa bencinya saat melawannya. Kebencian itu sangat besar dan jika dia ingin membunuh maka semuanya pasti telah mati. Pria ini pun pergi dan merasa harus mengurus Kibong secepat mungkin sebelum semuanya menjadi rumit. Dia pun menelepon seseorang dan memutuskan untuk memberikan perintah membunuh kepada wakil master. Jika tidak bisa merekrutnya, maka tidak ada pilihan selain membunuh Kibong. Siapapun yang mengganggu jalan bisnis serikat harus disingkirkan apapun yang terjadi. Beralih ke tempat lain di mana sebuah gate bintang 4 muncul. Kibong yang berada di sana membunuh monster kepiting itu dalam sekejap mata. Lalu dia menanyakan kepada sistem tentang batu yang ditemukannya pada monster burung sebelumnya. Saat ini sistem masih belum bisa menggali informasi lebih dalam tapi sistem mampu menyerap item tersebut. Jika menyerapnya akan ada 2 efek yang dapat diterima oleh Kibong. Yang pertama sistem akan mengalami upgrade dan yang kedua sistem bisa mengakses sumber dari gate. Karena merasa hal itu cukup menariknya Kibong meminta sistem untuk menyergapnya. Di saat yang sama seseorang tengah berjalan di tengah kota dan menjadi pusat perhatian. Dia berpakaian terlalu kuno hingga orang-orang menghindarinya. Pria itu sedang mencari seseorang dan menanyakan kepada tiap orang yang ditemuinya. Gambar di tangannya berisi lukisan jelek dengan keterangan dia mencari seorang pria berambut hitam dan terkadang berubah menjadi putih. Karena orang-orang menganggapnya pria aneh mereka semua mengabaikannya. Sementara itu Kibong telah berhasil menyerap item hitam yang ditemukannya. Pria yang sedang mencarinya tiba-tiba saja merasakan sesuatu. Dia tersenyum riang karena telah menemukan sosok yang dicarinya selama ini. Sistem yang telah upgrade kini dapat menggunakan analisis terhadap manusia. Kali ini Kibong tak hanya bisa mengetahui keberadaan seseorang dengan skill pencari manusia yang selalu digunakannya, tapi dia juga mampu mengetahui karakteristik seorang player. Pasca menyelesaikan misi dia pun kembali ke markas besar. Saat dia berjalan keluar sistem bertanya kenapa dia tidak terbang saja. Hal itu cukup mengejutkan Kibong karena sebelumnya sistem tidak pernah bertanya dan hal itu pasti efek dari upgrade sistem karena telah menyerap item monster. Dia pun menjawab jika hal itu akan menimbulkan kekacauan dan Letnan Kolonel melarangnya.
Di saat yang sama Kibong merasakan kehadiran seseorang yang sedang membuntutinya. Untuk sesaat dia berpikiran jika orang itu mungkin saja anggota Serikat Sil. Akan tetapi orang tersebut tidak memiliki rasa kebencian apapun sehingga Kibong yakin dia bukanlah salah satu dari serikat itu. Kemudian dia memutuskan untuk menguji skill analisis manusia terhadap orang itu. Hanya saja sistem tidak dapat mengidentifikasi orang misterius itu. Siapa sangka orang itu memperlihatkan dirinya secara terang-terangan. Kibong cukup penasaran kenapa orang itu hanya terus menatapnya sambil tersenyum. Saat dia masuk ke dalam orang itu pun ikut menghilang. Yang benar saja pria rambut perak itu kembali berada di dekatnya. Di sisi lain sebuah gate bintang 4 terbuka dengan tipe monster ular raksasa. Di sana terdapat seseorang yang berdiri gagah tanpa rasa takut di hadapan monster itu. Pria itu melayangkan tebasan dalam waktu singkat dan membelah tubuh monster ular raksasa itu. Player itu terus mengamuk dan memotong tiap monster yang datang. Di sela itu ular yang jauh lebih kuat dari sebelumnya telah tepat di belakangnya. Monster itu pun mencoba memakannya, tapi pria ini sangat kuat dengan kemenangan mutlak tanpa luka. Karena dia merasakan seseorang telah memperhatikannya dalam waktu yang cukup lama, dia melemparkan pedangnya. Siapa sangka orang itu adalah sang direktur Serikat Sil yang datang untuk menyapanya. Pria ini adalah Taerim, wakil master dari Serikat Sil sekaligus salah satu player terkuat seantero Korea Selatan. Tanpa basa-basi dia menanyakan kedatangan sang direktur karena pasti ada sesuatu yang genting. Karena Taerim selalu berada dalam gate, pria ini mengerti jika dia tidak mengetahui informasi apapun. Maka dari itu dia tidak akan bertele-tele dan menegaskan jika Taerim harus menyingkirkan seseorang. Namun Taerim tidak tertarik dan meminta direktur untuk menyerahkan misi tersebut kepada tim pengintai. Pria ini sangat menyayangkan karena tim pengintai telah dikalahkan oleh satu orang saja. Hal itu cukup mengejutkan Taerim karena dia paham jika tim pengintai adalah pasukan spesial yang dibentuk demi menghadapi sesama player. Tak hanya dilatih khusus tapi semuanya diisi oleh bakat bertalenta serta menggunakan senjata kualitas terbaik dari serikat. Untuk pertama kalinya Taerim mendengar jika tim pengintai telah gagal. Seketika raut wajahnya berubah dan dia sangat penasaran akan player yang mampu memusnahkan tim pengintai dalam Serikat Sil. Tanpa membuang waktu Taerim mengunjungi kantor Perdana Menteri dengan pembantaian. Dia pun menyapa Perdana Menteri di depannya karena telah lama tidak bertemu. Gadis ini adalah Gu Seong sekaligus Perdana Menteri di negara ini sekaligus player rank S. Tak hanya memiliki kemampuan sebagai salah satu player terbaik, tapi Nona Gu memilih turun ke jalan sebagai politikus sehingga dia dibilang pahlawan dari Korea Selatan. Sambil tersenyum Taerim menanyakan kabar Nona Gu karena telah 3 tahun tidak bertemu. Gadis ini merasa basa-basi tidak diperlukan karena Taerim telah lancang menumpahkan darah di kantornya. Maka dari itu dia akan meluapkan amarahnya 3 tahun ini kepada Taerim. Nona Gu adalah salah satu generasi pertama yang mengalami kebangkitan 10 tahun silam dan dia terlihat menggunakan skill teleportasinya. Dia membawa Taerim ke tempat di mana hanya ada mereka berdua saja. Taerim terkesan karena gadis di depannya bahkan tidak melemah meskipun dia menjadi Perdana Menteri. Sebagai Perdana Menteri Korea Selatan, Nona Gu akan menangkap wakil ketua Serikat Sil karena telah berkhianat. Sementara itu Kibong telah tiba di markas pusat pertahanan dan dia masih dibuntuti. Awalnya para tentara mengira bocah itu adalah saudara Kibong. Namun karena dia tidak memiliki hubungan apapun, bocah itu pun tidak diizinkan masuk. Meski Kibong cukup penasaran kenapa bocah itu terus mengikutinya. Tapi saat ini yang terpenting adalah arti dari mengakses sumber dari gate. Untuk mengetahui jawabannya dia memutuskan untuk menyerap item batu dalam jumlah besar agar sistem bisa menjawab pertanyaannya. Saat membuka pakaiannya dia dikejutkan akan bocah misterius yang menempelkan wajahnya di dinding kaca.
Di saat yang sama pertarungan antara Wakil Ketua Serikat Sil dan Perdana Menteri makin sengit. Taerim tak ingin bertarung lebih lama dan hanya ingin agar Nona Gu menyerahkan Kibong. Hanya saja gadis ini enggan melakukannya karena dia paham cara pikir Serikat Sil, di mana Kibong telah memusnahkan Get dalam jumlah banyak sehingga pemerintah tidak perlu memperpanjang kontrak mereka. Hal itu adalah pukulan telak karena Serikat Sil takkan menerima pendapatan pajak negara lagi. Makanya Serikat Sil mencoba merekrut Kibong dengan iming-iming jabatan serta kemewahan. Tapi karena dia menolaknya bahkan tak sungkan menyatakan perang, maka Serikat Sil tak punya pilihan selain membunuhnya. Sebagai Perdana Menteri, gadis ini akan melindungi semua warganya apapun yang terjadi. Gadis ini akan menunjukkan akibat dari menyerang markasnya dan membunuh bawahannya. Serangan api dari segala arah seketika mengepung Taerim untuk menjadikannya debu. Di sisi lain, bocah penguntit ini telah tertangkap oleh para tentara. Untuk menyelesaikan masalah ini, Kibong akan mendengar penjelasan dari alasan kenapa dia dibuntuti. Bocah ini hanya tersenyum riang karena hanya ingin bertemu dengan Kibong. Dia juga sangat mengenalnya karena Kibong adalah sosok yang keluar dari celah itu. Bocah ini selalu penasaran mengetahui suasana di luar celah dan untuk mendapatkan jawabannya dia harus mengawasi Kibong lebih dekat. Setelah mendengar itu, Kibong cukup terkejut karena celah yang dimaksud bocah itu sepertinya adalah area ujian kebangkitan. Bocah ini pun memutuskan untuk tinggal di sini dengan harapan mereka berdua bisa berteman baik. Namun anak buah Kibong segera mengancamnya karena tempat ini bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki seenaknya. Di mana tempat ini hanya berisi para tentara, bukannya warga biasa. Bocah ini merasa dirinya juga harus bekerja sebagai tentara agar bisa diizinkan tinggal di sini. Pria ini pun menyetujui hal itu tapi dengan satu syarat di mana bocah itu harus mengalahkannya. Sebagai wakil kapten, tentara ini takkan tinggal diam saat seseorang mengganggu ketenangan kaptennya. Maka dari itu dia berharap kaptennya tidak menghentikan tindakannya. Dengan wajah polos bocah ini bertanya apakah dia harus mengalahkan semua tentara agar diterima bekerja. Hal itu membuat sang wakil kapten murka dan meminta bocah itu tidak khawatir karena dia adalah tentara terlemah di markas ini. Sementara itu Taerim berhasil menepis serangan api Perdana Menteri. Taerim mengerti jika Nona Gu tak akan menyerahkan Kibong. Maka dari itu dia tidak punya alasan untuk bertarung lebih lama lagi. Dia paham jika Nona Gu sangat mencintai negaranya sehingga dijuluki sebagai pelindung Korea. Tapi semua itu akan berakhir karena kali ini dia tidak akan bisa melindungi apapun. Pria ini sangat penasaran bagaimana cara Nona Gu melindungi semuanya. Dengan menggunakan sebuah item, Taerim berhasil melarikan diri. Meski berusaha menghentikannya, tapi Nona Gu tidak bisa mencegah penggunaan item teleportasi itu. Perdana Menteri yakin jika Kibong bisa dikategorikan player rank S dengan kekuatan yang mampu disandingkan dengan Taerim. Tapi ada banyak hal yang membuat Taerim lebih unggul, salah satunya adalah senjata yang digunakan oleh Taerim. Di sisi lain, wakil kapten memulai serangannya tanpa menahan dirinya. Namun bocah rambut perak itu mengatasinya dengan tendangan yang menghalau tinjunya. Tak hanya itu, dia langsung melayangkan serangan balasan. Meski terlihat serangan biasa, tapi tentara itu seakan melihat tinju raksasa menunjukkan perbedaan kekuatan mereka yang jauh. Kibong pun menyela pertarungan dengan menangkis tinju itu menggunakan salah satu jarinya. Bocah ini tercengang karena menyadari perbedaan kekuatan mereka berdua. Bahkan dia dibuat berkeringat saking luar biasanya kekuatan Kibong. Bocah ini pun memperkenalkan namanya sebagai Kang Wo. Lalu Kibong menyuruh wakil kaptennya berhenti karena bocah di hadapannya bukanlah tandingannya. Memahami seberapa besar kekuatan lawan merupakan keterampilan dasar daripada mementingkan keegoisan. Pria itu pun tak punya pilihan selain menyerah dan mengikuti perintah kaptennya. Bocah ini merasa kata-kata itu tidak hanya ditunjukkan untuk prajurit itu, melainkan dirinya sendiri.
Kibong memuji bocah itu karena terlihat pintar dengan cepat memahami sesuatu. Hanya saja bocah itu tetap ingin melawannya agar bisa mengenal sosok seperti Kibong. Para tentara lainnya hanya terdiam karena mereka mengetahui kekuatan kaptennya sangatlah mengerikan. Selama 6 bulan tim spesial yang hanya dibentuk untuk menghancurkan Geth telah melihat secara dekat kekuatan kapten mereka. Meski bocah itu cukup kuat tapi tetap saja tak ada siapapun yang bisa menandingi kekuatan kaptennya. Tanpa menunggu lama bocah itu segera melayangkan serangan. Tinju itu dihindari oleh Kibong dengan gerakan sederhana. Lalu membalas serangan dengan sebuah tendangan yang cukup telak. Serangan itu merupakan balasan karena telah menyentuh anak buahnya dengan kekuatan yang sama saat dia mencoba memukul wakil kaptennya. Meski tangannya memar tapi bocah ini masih bisa tersenyum kegirangan. Lalu Kibong datang melayangkan beberapa pukulannya sambil menanyakan siapa Kang Wi sebenarnya dan siapa yang mengirimnya. Namun Kang Wi enggan menjawabnya, bahkan dia memanfaatkan kelenturan tubuhnya untuk menyerang. Meski berhasil menangkisnya tapi tetap saja tubuh Kibong telah dihempaskan. Hal itu cukup membuatnya terkejut karena untuk pertama kalinya dia melawan manusia yang cukup tangguh. Tak berhenti di situ, Kang Wi kembali datang dengan serangan berikutnya. Kibong pun menepis serangan itu karena dapat merusak fasilitas dalam markas ini. Dia juga baru pertama kali melihat energi seperti itu dan menanyakan apakah itu adalah energi Ki. Hanya saja Kang Wi tidak membenarkannya meski mirip tapi kemampuannya berbeda. Dia bahkan tak henti menyerang Kibong secara terus-menerus secara brutal. Para tentara tercengang karena tidak menyangka bocah itu ternyata sangat tangguh. Kibong yang tak ingin adanya kerusakan dalam markas menerima serangan itu. Dia cukup terkesan akan serangan hebat itu tapi tetap saja tidak mampu menggores tubuhnya. Karena merasa kesal kali ini Kibong akan membalas serangan yang diterimanya. Hanya saja Kang Wi langsung menyerah karena dia tak ingin terluka. Apalagi tujuannya telah tercapai dengan tinggal di dalam markas ini. Namun Kibong enggan menerimanya karena dia telah dibuat kesal. Dalam waktu singkat dia memukul Kang Wi dengan cukup telak. Bocah itu pun terkapar dengan terus menyebut Kibong adalah monster yang sangat menakutkan. Di Korea Selatan terdapat Geth yang merupakan sarang dari sang naga api dan bercampur dengan dunia manusia. Geth itu bahkan dikategorikan dalam tingkat bahaya bintang 8 sekaligus peringkat tertinggi yang pernah ada. Para peneliti Geth memiliki teori jika naga dalam Geth itu membuka matanya maka Republik Korea akan menghadapi krisis terbesar dalam sejarah. Terlihat Taerim yang tertawa terbahak-bahak karena membunuh seekor anak naga. Tiba-tiba saja ledakan terjadi dengan memunculkan sang naga api peringkat 8 bintang. Naga yang sangat menakutkan telah bangkit dan dia akan memberikan bencana paling mengerikan bagi manusia. Kembali 10 menit yang lalu sebelum sang Raja Naga Api bangkit. Di mana Direktur Serikat SEAL terkejut karena menangkap anak naga tidaklah mudah. Hal itu membuatnya penasaran sekuat apa induk monster naga api tersebut. Taerim tak ingin bertele-tele dan meminta direktur untuk mengatakan bagaimana cara dia bisa memancing Kibong. Direktur punya rencana yang sangat sederhana dan pasti berhasil, yaitu dengan membunuh anak naga api agar induknya bangkit. Saat Raja Naga Api terbangun, maka pemerintah akan mencoba mengulur waktu dan akan mengirim tim Kibong. Taerim mengerti dan dia akan membunuh Kibong tapi tetap saja menangani monster Raja Naga Api tidak mungkin bisa diatasi. Direktur telah merencanakan semuanya sebaik mungkin dan dengan menggunakan item bola kristal yang baru saja diuji coba maka naga itu akan tertidur kembali. Setelah mendengar itu Taerim membunuh anak naga itu. Karena anaknya telah terbunuh monster naga peringkat bintang 8 itu pun terbangun untuk meneror kota. Pemerintah pun mengirimkan prajurit terbaik mereka untuk menahan monster itu. Semua warga dihimbau untuk segera ke tempat perlindungan karena perang mengerikan akan terjadi. Baik persenjataan darat dan udara militer telah dikerahkan secara sepenuhnya.
Media mengundang profesor yang merupakan ahli di bidang GET dan dia menyebut tragedi ini sebagai awal dari bencana. Kasus serupa telah terjadi di Rusia dan mereka telah menyerah mengerahkan player dan terpaksa menutup GET dengan menjatuhkan bom nuklir. Hal itu membuat kota tersebut tidak bisa dihuni manusia karena telah menghilang sepenuhnya. Tugas merepotkan ini harus diambil oleh Perdana Menteri karena Presiden telah berlindung dan kekuasaan penuh diserahkan padanya. Selain mengerahkan pasukan militer, gadis ini meminta 100 player terbaik Korea untuk berkumpul menghadapi invasi monster itu. Tim Kibong telah sampai di tempat dan semua anggotanya bergetar ketakutan akan sesuatu yang harus dilawannya. Berada di garis depan sama saja mengorbankan diri untuk mengulur sedikit waktu sampai 100 player terbaik Korea tiba di lokasi. Jika memasuki gate yang berkecamuk maka dipastikan semuanya akan mati. Hanya Kang Wi yang kegirangan karena menyaksikan sesuatu yang hebat di depan matanya. Kibong meminta anak buahnya mengabaikan bocah gila itu dan tetap fokus pada misi. Dia juga yakin jika Kang Wi setidaknya bisa berguna dalam pertarungan. Saat mencoba masuk ke wilayah sarang monster naga mereka semua terpental. Hanya satu orang yang bisa masuk yaitu Kibong sendiri. Meski telah menuntaskan berbagai macam gate tapi kali ini Kibong sendiri tak yakin dia bisa menyelesaikannya. Siapa sangka Kang Wi pun berhasil ikut masuk ke dalam sarang monster naga itu. Di sela itu Kibong tiba-tiba saja merasakan sesuatu bergerak cepat ke arahnya. Yang benar saja Taerim telah menyerang dengan pedang besar miliknya. Kecepatan musuh yang sangat tinggi membuat Kibong mengaktifkan skill peningkatan tubuhnya. Dia mencoba untuk menangkis pedang itu dengan tangannya namun berakhir dengan kegagalan bahkan telah ditebas cukup telak. Kibong terus tercengang karena dikuasai rasa bingung padahal dia telah mengaktifkan mode skill peningkatan tubuhnya. Saat dia terluka sistem memberitahunya jika skill pertahanannya telah diabaikan menunjukkan sesuatu yang tidak beres terjadi. Taerim terlihat meremehkan Kibong dengan menunjukkan kekecewaannya padahal dia berharap pertarungan akan berlangsung sengit. Meski telah diremehkan, tapi Kibong lebih memilih untuk pergi karena prioritas utamanya adalah menghentikan sang naga api. Namun Taerim tak ingin membiarkannya pergi begitu saja. Kibong pun memutuskan untuk menyelesaikan pertarungan dengan cepat menggunakan tinjunya. Kekuatan mengerikan itu mengejutkan Taerim karena baru pertama kali melihatnya. Meski hanya tinju sederhana tapi daya hancurnya seperti sebuah bencana. Walaupun Kibong berhasil melesatkan tinjunya tapi dia tiba-tiba saja berlutut. Pemandangan itu membuat Direktur Serikat SEAL tertawa karena pengganggu bisnisnya akan segera dihabisi. Sementara itu di luar pelindung Perdana Menteri telah tiba dan mempertanyakan kenapa tim Kibong tidak masuk ke dalam. Setelah mendengar alasannya, Nona Gu mencoba untuk masuk namun dia tak mampu. Dia memahami jika pelindung ini bukanlah milik sang naga melainkan Serikat SEAL. Para media juga telah tiba untuk meliput kejadian ini baik dalam negeri maupun luar negeri. Walaupun Perdana Menteri ingin menghentikannya tapi kedatangan media di seluruh negeri di luar kemampuannya. Di sela itu Taerim terus menggila dengan pedang besarnya. Tiap tebasan yang dilancarkannya mencabik tubuh Kibong hingga darahnya terus mengalir. Alasan kenapa Taerim adalah lawan yang buruk untuk Kibong disebabkan senjatanya yang anti kekuatan fisik. Pedang besar yang digunakan oleh Taerim adalah senjata terkuat milik Serikat yang berhasil didapatkan di dalam Gate Bintang 7. Senjata itu memiliki ukuran besar tapi saat diayunkan akan seringan bulu bahkan memiliki ketajaman yang bisa memotong logam. Hal yang paling menarik dari pedang itu ialah fungsinya untuk memantulkan kerusakan fisik yang diterima oleh penyerang. Setelah sistem memberitahunya Kibong pun mengerti alasan kenapa dia merasa sakit karena pantulan serangannya sendiri. Dia juga memuji pedang itu karena cukup menarik. Hal itu makin membuat Taerim marah karena Kibong masih bisa berbicara padahal dia telah sekarat. Taerim bergerak cepat dan melewati tubuh Kibong sambil menebasnya.
Hanya saja Kibong terlihat santai dan meminta Taerim memberikan pedangnya sebagai hadiah untuk anak buahnya. Ungkapan itu membuat pria ini tercengang karena baru pertama kali melawan pria bodoh. Dia juga sangat terkejut dan bertanya-tanya bagaimana bisa seseorang yang telah kehilangan banyak darah bisa berdiri dengan santai. Kibong menampakkan wajah bosannya dan memberitahu jika dirinya memiliki darah yang lebih banyak dari player lainnya. Taerim yang merasa dipermainkan segera menyerang untuk mencincang tubuh lawannya. Hanya saja Kibong tak berniat untuk menghindar dan memutuskan mengadu tinjunya dengan pedang itu. Meski hal itu mengakibatkan tubuhnya terluka, tapi dia tak bergeming sedikit pun dengan tidak menunjukkan rasa sakitnya. Berbanding terbalik dengan Taerim yang seharusnya diuntungkan malah bergetar akan kekuatan luar biasa yang ditahannya. Taerim tak mengerti bagaimana bisa seseorang manusia sekuat ini. Siapa sangka pukulan kuat Kibong membuat lubang yang sangat besar di belakang Taerim. Walau merasa sakit tapi Kibong akan menguji sekuat apa pedang itu akan bertahan di hadapan kekuatannya. Karena telah menerima serangannya sendiri, darah Kibong kini berkurang sebanyak 15%. Di saat yang sama sang naga api mulai mengamuk dengan mencoba menghancurkan pelindung yang mengekangnya. Akan tetapi api pelindungnya cukup sulit untuk dia tembus karena terus pulih kembali. Sang naga api tak hanya menyerang dengan kekuatan fisiknya, melainkan semburan api yang berkekuatan bencana. Direktur Serikat Sil meminta semua anak buahnya untuk diam. Karena pelindung yang dibuat khusus untuk Bintang 8 takkan mudah dihancurkan dan makhluk sekuat sang naga api membutuhkan waktu yang cukup lama. Meskipun demikian, tapi Direktur Serikat Sil terkesan akan kekuatan sang naga api yang jauh lebih kuat dibandingkan perkiraannya. Karena pelindung yang mengekangnya semakin melemah, maka dia tak punya pilihan selain menggunakan item kristal lebih cepat dari rencana. Dia berharap pertempuran wakil master serikatnya akan menyelesaikan pertarungan secepatnya. Di sela itu Kang Wi berada di sana dan ikut menyaksikan pertarungan di samping Direktur Serikat Sil. Hal itu membuatnya jadi incaran karena dia adalah bagian dari anggota Kibong. Sementara itu Kibong yang tak kenal menyerah terus melayangkan tinjunya. Meski dia tak bergeming dengan menunjukkan rasa sakit, tapi tubuhnya jelas-jelas mengalami luka yang sangat fatal. Taerim memuji kekuatan Kibong yang sangat kuat, tapi dia sangatlah bodoh. Taerim sangat percaya diri jika kemenangan pasti miliknya karena kemampuan khusus pedangnya. Dia meminta agar Kibong menyerah dan akan memberikan kematian yang singkat. Hanya saja Kibong sangat brutal dengan terus menyerang. Pukulan yang membabi buta membuat Taerim terus mundur secara perlahan. Bahkan getaran pertempuran di dalam pelindung dapat terasa dari luar. Perdana Menteri yakin jika Kibong sedang berjuang keras di dalam sana melawan musuhnya. Nona Gu yang khawatir berusaha menembus pelindung itu, tapi asistennya mencegahnya. Jika Perdana Menteri terlalu memaksakan diri bahkan masuk ke dalam, maka 100 player terbaik di Korea pasti takkan mau berkumpul. Jika hal itu terjadi, maka Republik Korea akan tamat oleh bencana sang naga api peringkat Bintang 8. Setelah beberapa saat Kibong berhenti melakukan serangan dan membuat Taerim yakin jika ini adalah kemenangannya. Hanya saja Kibong kembali menatapnya dengan wajah datar tanpa rasa ragu serta rasa takut. Sebagai player terbaik di Korea, Taerim bahkan menyebut Kibong adalah monster yang sesungguhnya. Kibong meminta Taerim untuk memegang pedangnya sebaik mungkin karena tinju berikutnya akan lebih dahsyat. Pertarungan itu sangat aneh di mana hanya satu orang yang menyerang tapi dia malah terluka. Taerim yang sangat mengandalkan skill pedangnya kini bertekuk lutut. Dia tak mengerti kenapa dirinya terluka seakan pedangnya tidak bekerja lagi. Yang benar saja pedang kebanggaan Serikat Sil kini telah rusak. Kibong memandang musuhnya dengan hina sambil menyuruhnya untuk terus menahan pukulannya. Taerim yang telah membasmi ribuan monster sebagai player rank S kini ketakutan. Saat Kibong melayangkan tinjunya, dia berusaha menangkisnya kembali.
Tapi pedang berharga itu berhasil hancur dengan tinju kuatnya. Tinju Kibong menembus pedang itu dan menghantam wajah Taerim dengan telak. Pertarungan itu pun berakhir dengan kemenangan mutlak Kibong dengan tangan kosongnya. Sementara itu Kang Wi yang terus dikejar memberitahu semua orang jika pemenangnya adalah Kibong. Hal itu mengejutkan Direktur Serikat Sil karena kekalahan Taerim di luar perkiraannya. Semua tindakan yang selalu dilakukan Serikat Sil merupakan ajang pembuktian kekuatan. Tapi semua nama besar serta kebanggaan tersebut telah hancur oleh satu player. Rencana Serikat Sil adalah membangkitkan Sang Naga Api sekaligus memancing Kibong. Setelah Wakil Master Taerim membunuh Kibong, maka Direktur akan menggunakan item kristal untuk menidurkan kembali Sang Naga Api. Meskipun nantinya Kibong akan dikenal sebagai pahlawan yang telah mati saat menghadang Sang Naga, tapi pahlawan yang mati tetap akan dilupakan. Dengan kematian Kibong yang menjadi perisai pemerintahan dan keberhasilan Serikat Sil yang menghentikan amukan Sang Naga, maka seluruh warga akan bersuka cita atas pencapaian Serikat Sil sehingga pemerintah tak punya pilihan selain diam akan kebenaran kematian Kibong. Tapi sekarang semuanya telah gagal dan Direktur meminta semua anak buahnya untuk teleportasi menggunakan item perpindahan. Perintah itu mengejutkan para anak buahnya karena meninggalkan Sang Naga Api pasti akan menimbulkan bencana. Direktur Serikat Sil merasa 100 player terbaik Korea pun memiliki persentase rendah untuk mengalahkan monster peringkat bintang 8. Ditambah anggota Serikat Sil termasuk di antara 100 player, maka Direktur tak ingin mengikut sertakan mereka untuk memenuhi panggilan Perdana Menteri. Saat pertempuran dengan Sang Naga mencapai akhir, maka Serikat Sil akan ikut campur lalu menggunakan item kristal. Meskipun rencananya berubah, tapi hasilnya tetap sama, yaitu menjadikan Serikat Sil sebagai pahlawan. Kibong yang dari jauh hanya menatap orang-orang busuk dari Serikat Sil melarikan diri. Alasan kenapa dia melepaskan mereka adalah keberadaan Sang Naga Api yang harus disingkirkan. Sang Naga yang terus mengamuk tak lama lagi akan terbebas dan memberikan bencana. Gadis ini memberitahu jika pelindung telah hampir hancur dan Sang Naga akan keluar dalam 5 menit. Pelindung yang dibuat oleh Serikat Sil kini telah hancur dan menyisakan pelindung bawaan dari Gate. Saat ini semua orang dapat melihat kehadiran Sang Naga dengan jelas dan Perdana Menteri menganggap Kibong pasti telah terbunuh. Namun anggapannya seketika terbantahkan saat dia melihat 2 orang yang sedang berjalan di dalam pelindung. Tak hanya itu, kini media dapat menyaksikan Sang Wakil Master Serikat Sil yang terkapar tak berdaya. Raut wajah Perdana Menteri seketika berubah dan dia terus mempertanyakan sekuat apa Kibong yang sebenarnya. Kini pelindung yang mengekang Sang Naga telah rusak sebanyak 97% dan malapetaka akan terjadi. Nona Gu memahami jika Sang Naga Api tidak boleh mengamuk di tengah kota sebelum semua warga dievakuasi. Meskipun beberapa player terbaik telah datang, tapi jumlah mereka hanya 30 orang. Lalu gadis ini berbicara dengan Kibong yang saat ini bisa dihubungi. Pasca menanyakan keadaannya, dia meminta Kibong untuk mengulur waktu. Perintah itu tak lebih dari mengorbankan diri dan Perdana Menteri terpaksa melakukannya demi melindungi banyak orang. Media yang meliput terus mengabarkan di mana 2 orang terus masuk ke dalam pelindung lebih dalam. Dilihat dari arah yang mereka tuju sudah jelas untuk menghadapi Sang Naga Api. Di saat yang sama seorang pejabat lainnya memprotes tindakan Perdana Menteri yang memerintah 2 orang itu masuk lebih dalam. Nona Gu seketika menampakkan wajah menakutkannya sambil meminta orang itu untuk diam. Saat ini mereka berdua adalah harapan dari masa depan Korea. Karena dia memintanya untuk mengorbankan diri demi mengulur waktu sampai para player terbaik datang. Saat ini darah Kibong telah menipis disebabkan terkena dampak pedang Taerim dengan memantulkan serangannya sendiri. Pertarungannya dengan makhluk raksasa selevel bencana yang sangat ditakuti akan membahayakan hidupnya.